Timnas Indonesia punya video analis baru, siapakah dia? Parah, pelatih Bahrain berani ejek Timnas Indonesia. Keren, Jai Itzes masuk tim terbaik versi SofaScore. Polemik penalti Julian Alvarez. Kejutan, Virgil van Dijk terima tawaran Al Hilal. Halo football lovers, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita seputar dunia sepak bola terbaru spesial untuk Anda. Kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Dari hasil laga leg kedua 16 besar UCL, Dortmund sukses melangkah ke perempat final untuk menantang Barcelona setelah mengalahkan tuan rumah Lille 1-2. Gol dari Emre Can di menit ke-54 dan Maximilian Barrier di menit ke-65 membuat Die Borussen unggul agregat 2-3 atas Lille. Sementara itu di Villa Park, Aston Villa berhasil menang besar atas tamunya Club Brugge 3 gol tanpa balas. Gol dari The Villains dicetak oleh Marco Asensio di menit ke-50 dan 61, serta Ian Maatsen di menit ke-57. Hasil ini membuat pasukan Unai Emery unggul agregat 6-1 dan melaju ke perempat final menantang PSG. Wakil Inggris lainnya, Arsenal juga sukses melaju ke perempat final meski hanya bermain imbang 2-2 atas tamunya PSV. 2 gol The Gunners di laga ini diciptakan oleh Alexander Zinchenko dan Declan Rice. Hasil ini membuat Moriam London unggul agregat 9-3 dan akan bersuara Real Madrid di perempat final. Real Madrid secara dramatis lolos ke perempat final setelah menang adu penalti melawan tuan rumah Atletico Madrid dengan skor 2-4. Laga tersebut terpaksa diselesaikan lewat babak tos-tosan karena agregat sama kuat 2-2 di waktu normal. 2 algojo penalti Los Rey Blancos, Julian Alvarez dan Marcos Llorente gagal menjalankan tugasnya. Kemenangan dramatis El Real di babak adu penalti terselip polemik soal penalti Julian Alvarez. Penalti pemain asal Argentina itu dianulir VAR meski masuk ke gawang. Dilansir dari Talksport, wasit VAR melihat bahwa Alvarez melakukan 2 sentuhan ke bola sebelum menendang penalti. Hal tersebut dilarang dalam aturan IFAB. Penalti dengan 2 sentuhan disengaja maupun tidak sengaja tidak bisa diulang dan penalti tersebut dianggap gagal. Beralih dari kabar lolosnya Aston Villa ke perempat final berkat 2 gol sumbangan pemain pinjaman PSG Marco Asensio. Menurut laporan Get Football News France, bertemunya PSG dengan Aston Villa di perempat final UCL nanti tidak akan mengganggu Marco Asensio. Sebab Asensio dipastikan bisa tampil menghadapi klub induknya PSG karena tidak ada persyaratan khusus dalam kontraknya yang mengharuskan dia absen. Hal ini dianggap sebagai sebuah kelalaian dari pihak PSG. 8 tim telah melaju ke perempat final UCL. PSG akan bertemu Aston Villa, Barcelona akan ditantang Dortmund, Munchen bentrok dengan Inter, serta Real Madrid akan dijajal Arsenal. Dari ke-8 tim tersebut dilaporkan oleh L'Equipe, segera mendapatkan pundi-pundi uang melimpah dari UEFA. Mereka akan mendapatkan uang sebesar 12,5 juta euro sebelum berlaga di 8 besar. Jumlah tersebut menurut laporan mengalami kenaikan sebesar 18% dari musim lalu yang hanya 10,6 juta euro saja. Beralih ke kabar lainnya jelang laga Europa League, MU versus Real Sociedad di Old Trafford. Dilansir dari Goal, Ruben Amorim punya siasat nyeleneh untuk timnya supaya tampil Spartan sejak awal laga. Dalam 3 laga terakhir, MU selalu memilih untuk memulai laga dengan menyerang ke arah Stratford End atau tribun yang dikenal menjadi rumah para pendukung garis keras MU. Hal itu ternyata sengaja diinstruksikan oleh Amorim agar pemain semangat menyerang di awal laga. Siasat tersebut akan coba diulang lagi saat melawan Villarreal. Berikutnya ada kabar mengejutkan dari pemain Liverpool Virgil van Dijk. Pasca gugur dari UCL, Van Dijk dilaporkan L'Equipe telah menerima tawaran gaji sebesar 20 juta euro per tahun dari Al Hilal di musim panas nanti. Kabarnya, bek asal Belanda tersebut juga akan mempertimbangkannya. Sebelum tawaran tersebut datang, Van Dijk juga sudah berucap bahwa ia mulai ragu soal masa depannya di Anfield.
Dari Inggris kita beralih ke Spanyol. Football Espana melaporkan bahwa dua mantan presiden Barcelona, Sandro Rosell dan Josep Maria Bartomeu, telah resmi dipanggil oleh Kejaksaan Spanyol untuk memberikan kesaksian kepada hakim dalam kasus wasit Negreira. Keduanya merupakan bagian dari penyelidikan soal kasus suap tersebut. Mereka akan memberikan kesaksian kasus ini selama 6 bulan ke depan sebagai bagian dari investigasi. Lalu berikutnya ada kabar dari Italia soal rencana Inter Milan dan AC Milan yang akan segera membeli stadion Giuseppe Meazza atau San Siro. Dilansir dari Football Italia, kedua klub tersebut sudah resmi menawar kepada pemerintah kota Milan untuk mengakuisisi stadion yang telah lama jadi markasnya tersebut sebelum Juli 2025. Tawarannya diyakini bernilai sekitar 200 juta euro seperti harga yang telah ditetapkan oleh kantor pajak Italia pada awal tahun ini. Selanjutnya ada kabar dari mantan bintang timnas Brasil Ronaldo Nazario yang dilaporkan oleh BBC telah menarik diri dari pencalonan untuk menjadi presiden Asosiasi Sepak Bola Brasil atau CBF. Awalnya Ronaldo Nazario berencana untuk menantang presiden petahana CBF Ednaldo Rodrigues demi sepak bola Brasil yang lebih baik. Namun pencalonannya tersebut terkendala setelah mayoritas anggota regional CBF masih setia mendukung Ednaldo Rodrigues. Mundurnya Ronaldo otomatis membuat Ednaldo kini jadi calon tunggal. Berbeda dengan Ronaldo, mantan pemain timnas Kamerun Samuel Eto'o justru baru saja masuk dalam kepengurusan Federasi Sepak Bola Afrika atau CAF. Ia berperan sebagai anggota komite eksekutif. Dilansir dari ESPN, penetapan Eto'o di anggota komite eksekutif ini dilakukan pada Kongres CAF yang berlangsung di Kairo pada hari Rabu 12 Maret. Dalam kongres tersebut juga telah menetapkan Patrice Motsepe sebagai Presiden Federasi Sepak Bola Afrika atau CAF. Lanjut ke kabar dari pemain timnas Indonesia Jai Itzes. Bek Venezia tersebut baru saja masuk dalam tim terbaik versi SofaScore. Hal itu tak lepas dari rating tinggi Bang Jai saat melawan Como di Serie A dengan rating 7,5. Menggunakan formasi 3-4-3, 11 terbaik Serie A di pekan ke-28 versi SofaScore menempatkan Jai Itzes di posisi 3 bek sejajar, ditemani bek Napoli Giovanni Di Lorenzo di kanan, serta bek Inter Milan Jan Aurel Bisek di sisi kiri. Dari Bang Jai kini beralih ke kabar dari dua bocah belia Indonesia yakni Waliudin Sylva Arido dari Persib Bandung dan Rohmat Nur Hidayat dari PSM Makassar yang terlihat sedang menjalani latihan di klub La Liga Osasuna. Keduanya merupakan pemain dari ajang Elite Pro Academy atau EPA Liga 1 U16. Mereka dikirim ke Spanyol oleh PT LIB yang bekerja sama dengan Econo Coaches Academy. Mereka akan mengikuti program EPA Future Stars Internship yang rencananya akan berlangsung selama 15 hari. Sementara itu dari tanah air tersiar kabar bahwa Sekjen AFC Datuk Seri Windsor telah bertemu 4 mata dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Rabu 12 Maret. Keduanya membahas soal kolaborasi yang akan dilakukan antara PSSI, AFC, dan FIFA terkait pembuatan Garuda Academy Program. Tak hanya itu, jelang laga melawan Australia dan Bahrain, Datuk Seri Windsor juga mendoakan agar Indonesia jadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang sukses masuk Piala Dunia 2026. Selanjutnya ada kabar heboh soal penampakan satu staf timnas Indonesia yang baru. Dia adalah Jordi Clytenburg yang akan mengemban tugas sebagai video analis timnas Indonesia. Clytenburg terlihat berangkat ke Indonesia satu pesawat dengan Denny Lanzat, Alex Pastor, dan Quentin Jacoba. Clytenburg ini adalah sosok video analis handal asal Belanda yang pernah bekerja di klub seperti PAC Zwolle maupun Heerenveen. Terakhir, dia juga sempat jadi video analis Adana Demirspor di bawah komando Patrick Kluivert. Bek Arsenal asal Prancis William Saliba mengatakan bahwa dirinya masih bahagia menjalani peran sebagai penggawa The Gunners. Mengutip dari The Guardian, Saliba masih berhasrat menjadi bek terbaik dunia dan meraih banyak trofi di London. Sebelumnya, Saliba yang masih terikat kontrak 2 tahun di Arsenal, santer dikabarkan akan diangkut raksasa Spanyol Real Madrid. Masih dari Inggris, nasib sial dialami gelandang Liverpool Curtis Jones seusai laga melawan PSG.
Jones yang jadi eksekutor dalam adu penalti gagal melaksanakan tugasnya. Mengutip dari Tribal Football, kejadian ini membuatnya menyamai rekor buruk 17 tahun milik bek legendaris John Terry sebagai pemain Inggris yang gagal mengeksekusi adu penalti di Liga Champions. Sementara itu ada kabar lain dari Manchester United. The Red Devils disinyalir tengah berebut talenta Atlanta Ederson Silva. Menurut Goal, United mendapatkan saingan, yakni Juventus yang juga mengincar tanda tangan pemain 25 tahun ini. Sejauh ini United sedang menyiapkan tawaran kepada Ladea sebesar 50 juta pounds untuk mengangkut Ederson ke Old Trafford. Masih dari Manchester United, Sir Jim Ratcliffe yakin kalau manajer asal Portugal Ruben Amorim akan bertahan lama di Old Trafford. Mengutip dari Detik.com, Ratcliffe mendukung Amorim untuk melatih United dalam waktu yang lama. Taipan 72 tahun itu mengatakan kalau Amorim telah melakukan pekerjaan yang baik saat ini bersama Manchester Merah. Walaupun tabel klasemen Liga Inggris berkata lain. Kabar berikutnya datang dari Fulham. Bek kiri mereka yang sedang naik daun, Anthony Robinson, mengatakan bahwa ia tidak terlalu memusingkan ketertarikan Liverpool padanya. Melansir dari 90 Min, pemain asal negeri Paman Sam berusia 27 tahun itu mengaku masih fokus pada performanya bersama The Cottagers. Meski begitu, ia sendiri masih menyimpan mimpi untuk main di kompetisi antar klub Eropa. Melompat ke Spanyol, Valencia dikabarkan siap mempermanenkan gelandang Enzo Barrenechea dari Aston Villa. Melansir dari Football Espana, Laos C jatuh hati dengan performa pemain 23 tahun di skuad asuhan Carlos Corberán selama masa peminjaman. Rival Kota Levante ini siap menebus Barrenechea dan membuatnya betah lebih lama di Mestalla. Sebelumnya sang pemain telah dipinjam Valencia sejak awal musim ini. Dari Italia, klub asal ibu kota AS Roma resmi memperpanjang masa bakti Leandro Paredes. Menurut Football Italia, Paredes dipagari Giallorossi kontrak berdurasi hingga Juni 2026 mendatang. Ini berarti pemain 30 tahun asal Argentina akan menghabiskan mayoritas karir profesionalnya bersama seragam serigala ibu kota. Sekarang kita menuju Jerman. Pelatih Bayer Leverkusen asal Spanyol, Xabi Alonso, dihadapkan dengan persimpangan karir di Bay Arena. Melansir dari ESPN, kegagalan Leverkusen melangkah lebih jauh di Liga Champions jadi penyebab karir Xabi bisa saja usai di Jerman. Xabi bisa hengkang meski sebelumnya masih menyatakan setia dengan Leverkusen. Kabar selanjutnya datang dari Timnas Bahrain. Pelatih Timnas Bahrain, Dragan Talajik, mengirim Saywar usai Timnas Indonesia kemungkinan bisa diperkuat Emil Audero, Joe Pelupesi, dan Dean James. Mengutip dari Bola Sport, Talajik mengetahui situasi perkembangan terbaru Timnas Indonesia. Meskipun demikian, ia belak-belakan tak ngeri dengan kekuatan Timnas Indonesia. Sekarang kita kembali ke Indonesia. Usai diperkenalkan sebagai Technical Advisor Timnas Indonesia, Jordi Cruyff singgung pengembangan talenta muda. Melansir dari Indozone, pria berpaspor Belanda ini mengatakan bahwa perlu adanya strategi yang harus dipikirkan dengan matang guna mendukung regenerasi pesepak bola berbakat Indonesia. Menurutnya pengembangan talenta muda sangat mempengaruhi keseluruhan hasil di masa depan.